Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Setelah sekian lama gua nggak nyobain smartphone Vivo terakhir yang gue cobain itu adalah Vivo X50 Pro. Nah, akhirnya gue sekarang dapat kesempatan buat nyobain Vivo V21. Setelah pakai sekitar beberapa lama, ada 5 hal yang gue suka dari Vivo V21 ini. Apa aja tuh? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Alasan yang pertama adalah gue suka dengan bagian belakang dari Vivo V21 ini. Beda sama versi 5G-nya yang bagian belakangnya polos, untuk Vivo V21 yang versi biasa ini, bagian belakangnya itu ada teksturnya. Ada dua warna, yaitu Diamond Flare dan Roman Black. Unit yang gue coba ini berwarna Roman Black. Dan gue suka nih sama desainnya. Kalau kata Vivo, desainnya ini terinspirasi dari pilar Romawi. Tapi kalau gue malah ngelihatnya ini mirip desain dari koper-kopernya Rimowa. Dan emang kelihatan keren sih. Berasa elegan, mewah, dan berkelas. Dan feel gue ketika megang Vivo V21 ini juga berasa tipis. Tebelnya cuma 7,38 mm dengan berat 171 gram. Jadi enak buat dipegang dan enak buat dibawa-bawa. Kemudian adalah layarnya. Layar dari Vivo V21 ini menggunakan tipe layar AMOLED berukuran 6,44 inch dengan resolusi Full HD+. Layar Vivo V21 ini menurut gue enak untuk dilihat mata karena reproduksi warna dan kontras yang dihasilkan. Enak nggak pegel kalau dilihat dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Dan juga udah support HDR+ untuk mengkonsumsi konten-konten video kayak Netflix, Disney+, dan lain-lain. Sayangnya refresh rate masih menggunakan 60 Hz, tapi buat gue pribadi itu bukan masalah. Alasan yang ketiga adalah Vantage OS. Vantage OS yang digunakan di Vivo V21 ini menggunakan versi 11.1. Terakhir gue menggunakan Vantage OS itu di Vivo X50 Pro masih menggunakan versi 10.5. Tapi secara visual sih nggak terlalu beda jauh, looks-nya kurang lebih masih sama. For your info, Vantage OS semenjak versi 10.5 itu udah mengalami perubahan desain dan UI yang cukup besar. Jadi jauh lebih simple dan lebih clean. Nah, di Vantage OS versi 11.1 ini, feel simple dan clean-nya masih terasa cukup kuat. Buat gue sih, desain yang bagus cukup berpengaruh ya. Jadi lebih nyaman untuk dipakai. Selain dari sisi desain, ada beberapa fitur di Vantage OS 11.1 ini yang gue cukup suka. Yang pertama adalah white noise. Apa sih white noise itu? White noise sendiri adalah kumpulan suara berfrekuensi khusus yang dapat membantu kita dalam tidur lebih nyenyak. Contohnya adalah suara hujan, suara alam, suara ombak, dan lain-lain. Ini unik menurut gue karena udah di-include di Vantage OS-nya, bukan pakai apps terpisah. Jadi dari home screen, kita tinggal geser ke paling kiri, scroll ke bawah, dan cari menu Emotional Wellbeing. Dan fitur white noise ini bisa langsung kita pakai. Kemudian ada NFC Multifunction. Di kota-kota besar kayak Jakarta dan sekitarnya, fitur-fitur dari NFC ini banyak udah mulai kepake. Yang paling sering kepake sih yang gue perhatiin adalah untuk top up atau untuk cek saldo dari uang elektronik atau e-money. Tapi ternyata fungsi NFC lebih dari itu. Di Vivo V21 ini terdapat fitur NFC Multifunction yang dapat berfungsi sebagai duplikat access card. Misalkan kalau lo tinggal di apartemen atau langganan parkir di kantor, access card-nya ini bisa di-copy ke Vivo V21 ini. Praktis banget jadinya karena nggak perlu ngeluarin kartu kalau mau tap in. Dan so far, kayaknya gue belum pernah nemu fitur NFC Multifunction ini selain di smartphone resmi keluaran Vivo. Good job buat Vivo. Nah, yang ini cukup menarik, yaitu 8 plus 3 GB extended RAM. Jujur gue baru tahu nih, ternyata kalau RAM itu bisa ditambah secara virtual. Dan di Vivo V21 ini bisa dilakukan. Biarpun setelah gue searching lagi, ini bukan yang pertama juga dan bukan teknologi yang baru. Tapi menurut gue ini cukup menarik karena sepertinya jarang diterapkan oleh produsen smartphone lain. Intinya adalah teknologi ini bisa mengubah kapasitas ROM sebanyak 3 GB menjadi kapasitas RAM sebanyak 3 GB juga. Jadi ngambil dari sebagian kapasitas ROM internal untuk membantu kerja RAM. Menurut gue cukup keren juga fitur ini. In case lagi butuh tambahan RAM, nggak perlu repot-repot jadinya, tinggal ditambah pakai extended RAM aja. Jadi total kita bisa dapat 11 GB RAM, yaitu 8 GB RAM internal plus 3 GB extended RAM.
Dan yang terakhir tentu saja adalah kameranya. Salah satu keunggulan utama dari Vivo V21 ini ada di kameranya, terutama di selfie kameranya. Menggunakan kamera 44MP autofocus super night selfie di bagian depan dan 64MP night kamera, 8MP super wide angle, dan 2MP makro di bagian belakang. Yuk, kita langsung aja lihat hasil-hasil foto dan videonya. Halo, kita lagi tes kamera depannya Vivo V21. Bagus ya kak, cerah banget, silau. Settingnya di Full HD 30 fps. Berat. Turun. Udah ya turunnya. Oke, sekian ya. Tes kamera belakang Vivo V21 Full HD 60 fps. Ngapain kak? Yuk jalan. Overall, itu dia 5 alasan kenapa gue suka dengan Vivo V21 ini. Buat lo yang ngerasa belum butuh-butuh banget sama 5G, menurut gue Vivo V21 ini bisa dijadikan pilihan. Untuk harganya, Vivo V21 ini dijual seharga Rp4.399.000 untuk varian yang 128GB dan Rp4.999.000 untuk varian yang 256GB. Gimana? Tertarik nggak untuk beli Vivo V21 ini? Langsung komen di kolom komentar aja. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, kemudian follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out, bye.